podcast Obrolan Seru, siaran edukatif ringan dan unik bersama saya Kiki di sini selaku host podcast pada hari ini. Nah teman-teman, seperti biasa kita melakukan podcast di Perpustakaan Profesor Dr. Makmur MSI yang bertempat di Kampus Politeknik Setiawan Makassar. Baik, saat ini kita sudah bersama dengan sosok yang luar biasa di dalam dunia berpendidikan, yaitu Profesor Dr. Najmi Kamaria SEMSI. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Semoga teman-teman yang menonton dalam keadaan sehat juga. Baik, sebelum kita lanjut, mungkin saya lebih nyaman untuk memanggil Ibu Prof saja ya Bu. Kayaknya lebih pas Ibu Najmi atau Prof Najmi. Prof Najmi. Oke. Terserah Kiki nyaman yang mana. Oke. Saya mungkin beradaptasi jadi bisa panggil Ibu Prof saja. Gitu ya. Oke. Boleh. Oke, sebelum kita membahas pencapaian dari Ibu Prof Najmi, kita mau mengenal lebih dalam dulu sosok Ibu Prof ini, karena ada yang pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Baik, mungkin Ibu bisa memperkenalkan dirinya. Iya baik, makasih. Ibu adalah dosen tetap di Politeknik Setiawan Makassar. Ibu kerja di sini tuh sejak tahun 93 CPNS-nya. Jadi kurang lebih udah 32 tahun. Lama sekali ya Bu, Iya. mengabdi di Politeknik Setiawan. Belum lahir kali Kikinya. Saya kelahiran 2003. Nah iya. Jadi CPNS-nya tahun 93, terus terangkat dosen tahun 2001. Setelah Ibu menyelesaikan S2 di tahun 2000. Jadi pas setelah selesai S2, alhamdulillah Direktur Politeknik Setiawan Jakarta waktu itu tuh namanya Ketua Setiawan Jakarta, Bapak Profesor Dr. Sadli itu ini berhasil membuat di Setiawan itu ada fungsional dosennya, ya, atau dosen tetap. Jadi Ibu itu dan beberapa teman-teman itu menjadi dosen pengangkatan pertama di Setiawan Makassar. Iya, ada beberapa, bukan hanya di Makassar tapi juga di Jakarta dan di Bandung. Iya, itu tahun 2001. Ya, jadi berarti Ibu berkarir sebagai dosen itu sudah 24 tahun ya. Tahun 2025 sekarang kan. Terus berkarir sebagai ASN itu udah 32 tahun. Masya Allah, luar biasa sekali ya perjuangannya untuk menjadi dosen dan juga sampai detik ini menjadi profesor ya Ibu. Iya, alhamdulillah. Ibu kalau boleh tahu Ibu asalnya dari mana, terus bagaimana sih, apakah Ibu punya hobi selain menggeluti di dunia pendidikan itu? Iya, Ibu dari aslinya sih dari Palopo. Gitu ya. Tapi saya jadi narasumber bukan karena satu suku kan? Iya. Jadi aslinya dari Palopo. Di situ terkenal dengan duriannya, terkenal dengan kapurungnya, kan? Terus jadi Ibu adalah seorang ibu dari dua putra. Iya, dua putra. Ibu tinggalnya di perumahan dosen Unhas karena suami Ibu dosen Unhas. Jadi kami tinggal di sana. Memang berjodoh Bu. Ya? Suaminya juga. Oh ya, alhamdulillah. Luar biasa. Okay. Ya tadi Ibu sudah kasih tahu ya bahwa Ibu sekarang punya dua putra. Dua-duanya masih sementara berjuang juga nak ya. Kakak sudah bentar lagi menyelesaikan studinya di kedokteran, ya sudah SK tapi sekarang dia lagi koas. Kemudian yang adik juga sekarang sudah koas tapi baru tahun pertama, angkatan pertama. Kalau kakak sudah mau menyelesaikan angkatan keduanya, jadi sudah mau selesai. Kalau tentang hobi, Ibu paling suka yoga.
yoga dan jogging. Jogging. Jadi ibu suka sebenarnya kegiatan outdoor. Ya, suka karena dengan kegiatan outdoor itu seperti kita jeda dari rutinitas kita, ya. Kemudian ya ibu juga suka dengar musik sih sebenarnya. Kalau kerja suka sambil dengar musik. Kadang lupa waktu kalau sudah dengar musiknya, lupa bahwa oh ternyata sekarang sudah jam segini. Mungkin karena keasikan sambil dengar musik jadi nggak berasa waktunya berlalu. Wah, luar biasa sekali teman-teman Ibu Profesor Najmi ini karena menciptakan generasi yang baik. Juga ada 2 dokter ya Ibu. Calon dokter. Tapi sekarang lagi berproses karena lagi koas ya Bu. Iya. Terus di tengah-tengah kesibukan menjadi seorang dosen, dia melakukan hobinya dengan yoga dan juga jogging. Nah, number one memang Bu untuk kesehatan ya. Iya, katanya itu salah satu resep awet muda kali. Iya, Ya. betul Ibu, memang awet muda. Biasa saya kayak, ya Allah, Masya Allah cantiknya. Wah, terima kasih. Salah satu dosennya kayak cantik sekali Bu. Makasih, alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah ya. Oke, nanti kita di belakang layar tips awet muda ya Bu. Oh, siap. Oke, kita berlanjut ke segmen kedua yang akan membahas perjalanan karir Ibu di dunia akademik. Oke, ya. Oke, mungkin langsung saja ya Bu. Ya. Bisa diceritakan bagaimana perjalanan akademik Ibu hingga meraih alhamdulillah gelar profesor Ibu. Iya, baik. Iya, sebenarnya kalau kita memilih berkarir sebagai dosen, insya Allah kita akan meraih gelar profesor. Iya. Karena dia itu adalah gelar jabatan akademik sebenarnya. Jabatan akademik. Jadi jabatan akademik sebagai dosen itu kan berjenjang juga. Pengangkatan pertama jadi dosen itu biasanya asisten ahli dulu. Ya, setelah itu lektor, kemudian perjalanan waktu menjadi lektor kepala, perjalanan waktu lagi menjadi profesor atau guru besar. Nah, untuk naik jenjang itu ya tentu ada kegiatan Tridharma sebagai bagian dari angka kredit yang harus diajukan untuk kenaikan jabatan akademik itu. Iya, jadi insya Allah kalau semua yang berprofesi dosen itu menjalankan tugas Tridharma perguruan tinggi. Tahu kan Tridharma perguruan tinggi? Pendidikan, pengajaran, penelitian, riset ya, dan pengabdian pada masyarakat dilaksanakan dengan baik, insya Allah semua akan meraih gelar profesor. Iya, cuman soal waktu saja sebenarnya. Ada tahap-tahapannya. Iya, ada tahapannya dan juga pasti atas ridho dan izin Allah. Karena sebenarnya sejak tahun 2018 Ibu udah mengajukan sebenarnya Nak untuk ke jenjang profesor waktu itu, tapi belum rezeki, ya belum rezeki dan menurut tim penilai ada bagian yang belum saya penuhi, meskipun menurut saya sih udah memenuhi syarat karena dari poin-poin angka kredit sebagai persyaratan itu menurut saya sih udah cukup gitu, tapi ya gitulah memang belum rezeki dan saya juga akhirnya yakin bahwa Allah itu akan memberikan kita itu pada waktu yang tepat. Ya, tahu enggak pas saya mendapatkan informasi dari akun sister saya bahwa pengajuan GB saya itu diterima. Itu di tanggal cantik, Masya Allah, tanggal berapa itu? tanggal 12 bulan 12 tahun 2024. Wow. Iya, jadi masalah saya yang tadinya sebenarnya sudah setengah tidur buat mengajukan guru besar ya, karena kan yang dulu sebenarnya semangatnya itu justru di tahun 2018 itu. Setelah saya melihat bahwa poin-poin angka kredit untuk pengajuan GB itu udah memenuhi syarat ya, tapi karena belum rezeki, Allah belum ridha saya menjadi guru besar, akhirnya belum waktu itu. Jadi
waktu itu Ibu bahkan yang tadinya lektor kepala 4B, kan untuk guru besar kan berarti 4D dan 4E. Saya disampaikan sama teman-teman orang dikti gitu ya, bahwa gimana kalau misalnya cukup naik ke 4C saja. Berarti kalau naik ke 4C saja emang naik pangkat, tapi tetap di lektor kepala, bukan di guru besar. Tadinya sih saya nggak mau, saya mau ngajukan kayak semacam banding gitu kan. Tapi dengan pekerjaan saya waktu itu Ibu kan Wadir 3. Dan waktu itu banyak kerjaan, banyak ada tanggung jawab lah ya. Saya pikir kalau saya sampai gitu tuh kan pasti menyita energi juga kan. Ya udah saya terima aja, ya nggak apa-apa, biar aja 4C. Dengan harapan bahwa dari 4C ke 4D untuk menjadi guru besar itu tidak butuh lagi angka kredit yang banyak. Ya butuh cuman sekitar 30-an saja gitu. Dari 4C ke 4D. Jadi emang saya udah mengantisipasi lah bahwa insya Allah ada waktunya nanti saya akan naik ke 4D ya sebagai guru besar, karena poin angka kredit untuk mencapai pangkat 4D sebagai guru besar itu tidak sebesar effortnya jika sekiranya saya masih 4B gitu. Gitu ya. Luar biasa sekali ya prosesnya Bu, mulai dari tahapan-tahapannya, mulai dari mendaftar di 2018 sampai akhirnya diterima di tanggal cantik 12 bulan 12 dan tahun 2024. Ibu memang Bu di tanggal cantik untuk orang yang cantik. Oh iya. Jadi sebenarnya 2018 itu waktu saya ajukan, turunnya itu artinya belum diterima. Jadi masih naik ke 4C saja. Berarti belum guru besar gitu kan. Nah, tapi Ibu diuntungkan dengan regulasi baru, di mana ya regulasi baru itu bahwa cukup satu karya ilmiah yang bereputasi internasional yang diajukan untuk pengajuan ke guru besar. Ya, jadi alhamdulillah doa-doa Ibu diijabah sama Allah untuk menjadi guru besar. Akhirnya mendapatkan apa yang telah diusahakan Ibu. Ya. Nah Bu, kira-kira tantangan terbesar Ibu dalam meniti karir di akademik itu apa? Tantangan terbesar, salah satu saja. Salah satunya kalau pengalaman Ibu sih, kalau kita melakukannya dengan passion ya, dengan bahwa ini itu adalah bagian dari emang tanggung jawab dan amanah ya sebagai dosen, dan juga bahwa ini adalah apa yang kita kerjakan itu menjadi ladang ibadah, kayaknya nggak ada yang berat lah. Iya, kalaupun ada yang berat mungkin karena ada beban-beban lain gitu, bukan hanya itu yang diurusin. Ya, jadi kita ya mungkin orang bilang perempuan itu multitasking ya. Iya sih, ada benernya juga, tapi kalau kita tidak fokus pada satu hal yang kita kerja, bisa jadi maksudnya justru pekerjaan-pekerjaan yang kita pegang itu tidak maksimal gitu, karena kita dihadapkan pada beban tugas yang berbeda-beda dan bertumpuk-tumpuk gitu ya. Ya namanya kan kalau perempuan itu ya harus pintar manajemen waktunya, harus ada, karena kan kita nggak hanya ngurusin kerjaan di kantor, ada suami dan anak-anak yang wajib diurus juga kan. Jadi mungkin untuk tantangannya tidak terlalu bagaimana sekali ya Bu, karena di sisi lain kita fokus pada satu titik yang harus dikerjakan dulu, setelah itu berpindah ke fokus yang lain. Iya, lebih bagus begitu ya. Nah, Ibu, apa sih yang memotivasi Ibu untuk mendapatkan gelar profesor? Sebagaimana tadi yang saya bilang ya, kayaknya ini semua motivasi dan harapan semua dosen nak.
Iya, begitu mereka memilih berkarir sebagai dosen, pasti mereka semua punya harapan, punya mimpi untuk menjadi guru besar, untuk menjadi profesor, gitu. Jadi yang memotivasi ya karena itu pilihan karir kita dan ya sebagai ibu, ibu kuliah sebenarnya kemarin itu udah sebenarnya pikir udah cukup deh saya. Tapi alhamdulillah saya punya suami yang suka support, yang suka mendukung. Jadi dia bilang, kamu kan dosen, dosen itu harus sekolah. Bahkan seadanya ada S4, suami saya mungkin suruh saya sekolah lagi. Iya, emang dia itu sejatinya guru gitu. Jadi selalu saya itu disupport gitu oleh suami. Jadi itu juga barangkali yang membuat saya alhamdulillah bisa sampai pada titik ini karena selalu mendapat support dari suami khususnya di dunia pendidikan karena beliau juga backgroundnya di dunia pendidikan. Luar biasa sekali ya, selain memotivasi untuk diri sendiri bahkan sampai dengan suami tercintanya juga ikut support. Luar biasa sekali Ibu. Oke. Selanjutnya kita ke segmen ketiga yaitu pengalaman di Politeknik Setiawan Makassar. Nah ini kalau dilihat-lihat Bu, Ibu salah satu perempuan wanita pertama di Politeknik Setiawan Makassar yang menjadi profesor. Betul ya? Iya, yang murni dari Politeknik ya. Gimana Bu rasanya setelah mendapatkan gelar profesor ini satu-satunya di Politeknik Setiawan Makassar? Iya, alhamdulillah tentu saja senang dong ya. Karena ini memang harapan dan juga doa-doa saya yang istilahnya sudah lama, mungkin udah lama terkubur begitu. Alhamdulillah sekarang ini bisa tercapai. Alhamdulillah ya. Tapi Ibu juga sadar bahwa jabatan guru besar ini pasti ada amanah ya yang harus saya pegang gitu ya, terutama amanah untuk berbagi pengetahuan apa yang saya bisa dan apa yang saya mampu bagikan kepada mahasiswa terutama dan juga bagi dosen-dosen yang kebetulan satu bidang dengan Ibu ya. Ya, jadi pertama tentu saja senang, tapi juga karena saya memang tipe serius ya, jadi di samping kebahagiaan, saya juga merasa bahwa ada amanah, ada tanggung jawab yang harus saya buktikan bahwa saya insya Allah bisa menjaga citra sebagai dosen dengan gelar profesor atau guru besar. Baik, luar biasa sekali. Saya pun sebagai wanita Ibu bangga sekali bisa melihat alhamdulillah di kampus kita sudah tercetak profesor yaitu wanita lagi. Suatu kebanggaan lah bagi kita sebagai seorang wanita. Iya. Baik Ibu. Kira-kira sejauh mana sih gelar Ibu sebagai seorang profesor akan meningkatkan kualitas pendidikan dan juga penelitian di kampus kita nantinya? Iya. Ya saya rasa bukan hanya dosen yang bergelar guru besar nak ya, yang harus bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas Tridharma. Semua dosen, ya apalagi sekarang kan di Kementerian Sains Teknologi, kemudian di lembaga administrasi negara sendiri kita memang ada KPI, ada indikator kinerja utama yang terkait dengan kualitas penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi. Dan itu harus dilaksanakan oleh semua dosen sehingga setiap dosen siapapun dia jika memilih sebagai dosen itu bisa berkontribusi terhadap peningkatan kualitas Tridharma penyelenggaraan pendidikan tinggi. Namun kalau misalnya Kiki ya dan banyak orang menaruh harapan yang besar kepada dosen yang bergelar guru besar, saya rasa itu wajar ya, karena sebagai seorang guru besar tentu kita harus bisa menampilkan karya-karya
yang lebih bagus lah ya, dari sebelum kita menjadi guru besar seperti itu nak. Iya, ya itu sih. Kira itu suatu kewajiban memang ya Bu. Iya, Sebagai seorang dosen. Baik pun kalau kita tidak menjadi gelar guru besar, gelar kita profesor, kita ya. punya kewajiban untuk memberikan ilmu terhadap baik di bidang pendidikan Iya. maupun pendidikan Iya. untuk meningkatkan kualitas itu Kualitas Tridharma penyelenggaraan pendidikan tinggi, ya. Nah, Ibu, apa sih visi atau inovasi Ibu yang akan diberikan kepada kampus ataupun mahasiswa? Visi, Atau inovasi? ya kalau visi saya tuh visinya masuk surga. Amin. Amin. Semua orang mengharapkan masuk surga. Itu ya. Tapi dalam arti kata semoga waktu yang dititipkan Allah sama kita itu kita gunakan untuk berbuat amal kebajikan untuk menuju ridho surga gitu ya. Jadi apapun yang kita kerjakan itu seharusnya diniatkan bahwa ini adalah bagian dari bekal kita menuju surga gitu. Jadi sebenarnya apapun profesi kita ya, itu sebenarnya kalau kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh ya, ikhlas dengan niat bahwa ini adalah bagian dari ibadah kita di dunia. Iya, maka itu adalah sarana untuk mencapai ridho surga gitu. Ya itu sih, jadi kita kan semua punya tanggung jawab ya. Jadi sepanjang kita melaksanakan tanggung jawab kita dengan baik, ya, maka insya Allah kita akan mencapai visi itu. Jadi ini tentang tanggung jawab ya teman-teman untuk mencapai inovasi itu sendiri. Nah kalau inovasi, gini, inovasi kebetulan Ibu sekarang ini baru aja mengikuti trainingnya sih training online pelatihan gitu. Iya pelatihan tentang kewirausahaan berbasis startup. Jadi dampak dari pelatihan itu kami itu diharapkan bisa merintis bisnis startup. Ya, karena sudah ada platform yang disediakan untuk itu. Sudah ada wadahnya. Sudah ada wadahnya. Jadi sekarang ini saya dengan peserta yang lain kebetulan dua peserta itu karena untuk membangun bisnis startup dari hasil riset katanya itu jangan lebih dari 3 orang. Kalau mau berkelanjutan, karena bisa jadi juga dari hasil riset bahwa kalau lebih dari 3 orang mungkin potensi konfliknya besar ya. Jadi akhirnya saya bersama 2 teman yang lain, satu dari Ukrida di Jakarta dan satu dari Unibi di Bandung, itu sedang merintis bisnis startup di bidang konseling dan coaching. Ya, jadi kami kebetulan kami bertiga ini memiliki passion yang sama. Kebetulan kami bertiga ini backgroundnya dari pendidikan tinggi, dosen di perguruan tinggi masing-masing, dan kami melihat bahwa sekarang ini problem nyata di masyarakat, terutama di mahasiswa dan generasi muda itu adalah mental health. Ya, jadi kami sedang merintis bisnis startup itu, di mana salah satu produknya itu adalah layanan coaching, layanan konseling, kemudian juga pelatihan-pelatihan kepemimpinan untuk meningkatkan soft skill mahasiswa. Ya, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Ya, iya. Karena sekarang lagi training juga pelatihan. Iya, udah selesai sih pelatihannya dan implementasi ya. Iya, dan saya juga sebenarnya udah dengan teman-teman dosen di sini juga sebenarnya kita sudah ada sih ya untuk layanan konseling dan coaching ke mahasiswa yang membutuhkan. Iya. Ya, jadi saya dan beberapa teman-teman dosen yang backgroundnya psikologi itu bisa membuka menyediakan layanan itu kok. Jadi kalau Kiki misalnya lagi teman-teman mau sedih, yang mau curhat tentang percintaan ataupun drama pendidikannya, iya, bisa langsung ke Ibu
psikolog karena bisa sudah menyediakan layanan konseling. layanan konseling dan layanan coaching. Itu bagian dari habituasi dari Ibu Hadijah. Jadi kan ASN, CPNS ya, kalau mereka ikut LATSAR, latihan dasar kepemimpinan, itu kan mereka harus juga melakukan suatu inovasi. Dulu sih namanya habituasi ya. Nah, ya Ibu Hadijah itu membuat itu layanan itu, dan saya kebetulan waktu itu Wadir 3 di Setialan. Jadi udah saya bilang kayaknya ini perlu banget nih buat kebutuhan mahasiswa kita gitu. Ya. Biasanya teman-teman yang mau konseling cerita-cerita mungkin bisa sama ibu nanti Yang mau curhat. curhat. Betul. Baik, kita ke segmen 4 Ibu yang akan membahas tentang kepemimpinan dan juga inspirasi bagi perempuan. Kalau kita bahas tentang perempuan itu banyak sekali penilaian-penilaian, mulai dari kayak perempuan itu lemah ataukah perempuan itu, ada juga yang berpendapat perempuan itu bisa semuanya ya Bu ya. Nah, kira-kira bagaimana strategi yang diharapkan atau yang wajib diterapkan agar lebih banyak perempuan yang bisa mencapai posisi akademik yang tertinggi atau pendidikan yang lebih bagus lagi? Oke, jadi maksudnya tentang apa ya, peran perempuan untuk berkah. Ya, tetap meningkatkan pendidikannya. Gitu. Iya, saya rasa kalau kita lihat data sekarang ini ya, itu di angkatan kerja itu lebih banyak angkatan kerja perempuan loh dibandingkan laki-laki. Iya. Dan juga sekarang ini artinya lebih banyak sekarang peran perempuan ya di publik ya, tidak hanya di urusan domestik gitu, urusan rumah tangga gitu ya. Sehingga kalau kita lihat juga, Ibu kan dosen ya udah berapa tahun gitu. Di kampus kita itu lebih banyak Perempuan. Iya, lebih banyak mahasiswa perempuan dibandingkan laki-laki. Kemudian di Politeknik Setialan sendiri, untuk penerimaan dosen muda kemarin tahun 2018 lebih banyak dosen perempuan daripada laki-laki ya. Jadi kalau misalnya pertanyaan itu bagaimana perempuan bisa mencapai pendidikan tinggi, sekarang nggak ada lagi istilah laki-laki perempuan karena sekarang ini sejak apa ya udah ya tentang maturitas gender itu, kesetaraan ya, laki perempuan itu udah menjadi diskusi yang sudah lama gitu. Dan saya rasa kiprah perempuan di dunia publik itu makin banyak ya. Di dunia politik juga kan sekarang sudah mulai banyak kan kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur, menteri yang dari perempuan kan. Jadi sosok pemimpin. Iya, jadi sebenarnya sih tidak semua laki-laki dan perempuan itu sekarang itu sama, memiliki kesempatan dan peluang yang sama ya untuk mencapai apa yang diimpikan gitu. Iya, tapi sebagai perempuan tetap juga harus sadar dengan kodratnya. Maksudnya bukan berarti membatasi ya, tapi artinya begini, kita kan mungkin sering dengar bahwa perempuan adalah tiang negara, ya kan? Surga ada di telapak kaki ibu. Ya. Kemudian ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Jadi artinya meskipun kita berkarir di luar, tapi tanggung jawab terhadap pendidikan anak-anak itu tetap menjadi tanggung jawab seorang ibu. Karena ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Ya, jadi yang diperlukan sebenarnya bagi seorang perempuan itu adalah bagaimana mengelola waktu dengan baik dan juga bagaimana mengelola stres dengan baik. Ya, jadi work life balance itu harus diperhatikan gitu. Makanya saya suka pesan juga ke mahasiswa yang kebetulan saya ajar, kamu harus punya hobi apa yang kamu suka ya. Karena kalau kita berada pada tekanan pekerjaan, kalau kita punya hobi, kita bisa jeda sejenak dari stres kita itu ya, dari tekanan pekerjaan itu, dengan jeda sejenak ke apa yang kita suka
ya apa yang menjadi hobi kita, sehingga mungkin kita bisa jadikan itu sebagai metode rilis ya untuk mengurai stres kita begitu. Ya, jadi saya suka pesan ke mahasiswa, ke anak-anak saya juga begitu. Kadang suami saya orang konvensional, dia memang lahir generasi baby boomers. Kalau saya kan generasi Gen X, ya. Kalau suami itu kelahiran generasi baby boomers. Jadi beliau itu suka semua itu pasti memperhatikan aspek hard skill, ya. Kalau saya sih berusaha menyeimbangkan hard skill dan soft skill ya. Tapi akhirnya kadang-kadang itu membuat anak-anak saya stres karena suami itu suka ngajarin kuliah, gimana bisa selesai pendidikan cepat. Jadi kadang-kadang saya berusaha untuk menjembatani itu ya, bilang nggak apa-apa lah Pak, itu kan hobinya dia. Nanti kalau dia kerja tuh itu jadi penyaluran dia kalau dia dapat stres kerja gitu. Tekanan kerja. Iya, karena itu pasti dunia kerja itu pasti kita mengalami itu. Jadi ya dengan memiliki hobi yang bermanfaat ya tentu saja ya, maka itu akan menjadi sarana penyaluran stres. Jadi itu tadi beberapa strategi untuk kiranya dapat meningkatkan kualitas pendidikan untuk perempuan itu sendiri. Nah, Bu, ada tidak pesan untuk para perempuan, terutama generasi muda, dalam bidang pendidikan itu sendiri? Iya. Yang ingin berkarir di bidang pendidikan itu sendiri. Iya, apalagi kalau mau berkarir jadi dosen. Itu adalah pilihan yang sangat-sangat tepat bagi seorang perempuan. Ya, menjadi dosen. Kenapa? Karena dengan menjadi dosen, perempuan bisa memanage waktu gitu dengan baik untuk pekerjaan dan juga untuk keluarga. Iya. Jadi itu sih Nak, ya, berkarir di pendidikan, apalagi memilih berkarir sebagai dosen, itu adalah pilihan yang sangat tepat bagi perempuan. Bayangin nih kalau misalnya kamu kerja, kemudian kerja mulai dari jam 7 sampai jam 5 sore atau jam 4 sore lah ya. Terus semakin ke depan kan pasti kota semakin menjadi kota metropolitan yang kita pasti akan kejebak macet dan segala macam. Jadi bisa jadi kita tiba di rumah tuh malam kan. Nah, kalau kita jadi dosen ya itu kita tidak bisa memanage waktu dengan baik gitu ya, karena apalagi kalau misalnya kita nggak punya tugas tambahan ya sebagai misalnya manajemen di suatu kampus, kita sedikit punya banyak waktu untuk mengelola, menyeimbangkan antara pekerjaan dengan pekerjaan yang urusan domestik lainnya. Oke, urusan keluarga ya. Iya. Oke, memang ya. Saya pun juga berpikir bahwa menjadi seorang dosen itu bagi perempuan sangat menguntungkan. Iya. Selain kita harus mengajar kepada mahasiswa, nantinya kita juga akan mengajar kepada anak-anak. Baik, selanjutnya kita ke segmen 5 yaitu refleksi dan harapan Ibu ke depannya. Apa sih harapan Ibu untuk perkembangan Politeknik Sialan Makassar ke depannya? Ya, tentu saja Ibu berharap ya Politeknik Sialan lebih maju ya, lebih sukses dan menjadi pilihan bagi generasi muda, juga ASN untuk melanjutkan studi S1, S2 dan mudah-mudahan kedepannya juga S3 ya, S3 terapan. Apalagi di Politeknik Sialan Makassar kan sudah ada 2 guru besar ya, yang menjadi syarat minimal untuk mendirikan program S3 terapan, doktor terapan. Jadi semoga kedepannya Politeknik Sialan Makassar tidak hanya menyelenggarakan program S1 dan S2, tapi juga program S3 terapan. Tapi di luar dari itu, bahwa kita juga berharap bahwa Politeknik Sialan Makassar sebagai satker di lembaga administrasi negara
juga bisa berkontribusi positif terhadap kajian-kajian dan program-program strategis yang ada di lembaga administrasi negara untuk menjawab tantangan program prioritas nasional. Oke, jadi banyak sekali harapan untuk kampus tercinta kita Politeknik Islam Makassar agar bisa lebih baik lagi dan juga beberapa program-program yang baik diharapkan Ibu. Oke, selanjutnya kita masuk ke segmen Q&A, pertanyaan dari media sosial dari Instagram Politeknik Islam Makassar. Oke, pertanyaan pertama Bu dari Macha Devan. Wah, ini menarik nih Bu, pertanyaan saya tadi mau nanya nih Bu. Ibu pernah nggak sih ngerasain capek waktu belajar? Pernah lah, wajar itu. Belajar ya, kita kan manusia juga ya Bu. Iya, tapi sebenarnya Ibu bandingkan dengan waktu Ibu kuliah S1 ya. Waktu Ibu kuliah S1 itu belum ada namanya laptop, belum ada namanya HP, nggak ada chat GPT. nggak ada AI. Jadi kita tuh kerja tugas dari dosen itu pakai mesin tik nak, yang tidak bisa copas-copas. Kalaupun begitu ya paling tugas tulis tangan. Kalau salah diulang lagi kembali. Iya, diulang lagi kembali. Jadi maksud saya kita dulu itu apa ya istilahnya, bisa menyelesaikan studi dengan baik itu. Sementara teknologi untuk mendukung itu, support system untuk mendukung kesana itu belum kan gitu. Jadi kalau ada mahasiswa yang ngeluh dengan tugas untuk zaman now ya, itu apa mahasiswa hanya dijadikan status ya? Aku biasa bilang gitu ke mahasiswa saya kalau dikasih tugas terus ngeluh. Emang mahasiswa cuma status di KTP ya nak? Tugas mahasiswa itu kan emang belajar. Kalau nggak dikasih tugas tuh kalian pasti nggak belajar. Lo dikasih tugas saja nggak belajar, lo gimana mau menjadi masa depan Indonesia? Betul. Bagaimana mencetak generasi emas Indonesia kan? Ya jadi tolong juga itu dipahami. Dulu ingat nggak waktu Ibu kuliah S3? Kuliah S3 Ibu tuh tahun 2009, selesai tahun 2012. Waktu itu sih udah zamannya, pokoknya kita udah kenal laptop, HP, tapi belum ada AI sih waktu itu. Nah, dosen saya itu karena tahu kalau kita itu mahasiswa suka copas-copas, karena kan masuk kuliah S3 itu kan bukan hanya kuliah tok kan, kuliah sambil kerja. Ya, maksudnya waktu itu kan Ibu dosen di Setialan, bahkan waktu itu malah kabak akademik waktu itu deh. Iya. Jadi udah yang banyak kerjaan ya, terus jadi mahasiswa gitu kan, ngajar juga. Jadi bisa dibayangin lah. Jadi dosen itu tahu kalau kita kasih tugas, nanti dia mencopas-copas aja dari internet. Jadi kita tahu nggak, dikasih tugas tulis tangan. Dan dosennya itu ngasih batasan halaman, minimal 70 halaman. Tulis tangan. Iya, tentang ekonomi mikro waktu itu. Ini sampai tangan Ibu ini jadi kayak miring sedikit karena kebanyakan nulis waktu itu. Tapi ya udah, karena ini kita statusnya mahasiswa, ya udah ikutin saja. Tugas dari dosen itu juga bagian untuk membentuk kita ya, pasti ada positifnya juga gitu ya. Paling tidak melatih kita lebih sabar buat kerja tugas. Zaman sekarang masih ada nggak itu 70 halaman nulis? Saya sekarang ini ngasih tugas ke mahasiswa sering tugas tulis tangan, tapi nggak batasin halaman. Enggak sampai kasih batas minimal. Tapi tugas tulis tangan, saya sering banget kasih tugas tulis tangan. Karena capek saya ngelihat kalau tugas-tugas itu semua copas-copas aja tanpa diolah sama sekali. Teman-teman jangan suka kopas-kopas ya. Lebih baik tetap berkreasi dengan pikirannya sendiri. Ya. Iya, jadi nggak apa-apa ngambil dari internet ya. Tapi jangan dari satu sumber kemudian ganti nama, langsung namanya dimasukin.
itu kan full plagiasi kan, itu kan etika akademik kan, dan kami sebagai dosen harus menjaga itu. Kan tadi ditanya gimana meningkatkan kualitas Tridharma Pendidikan Tinggi. Nah itu juga tugas kami tuh, bagaimana supaya mahasiswa kami itu tidak selalu plagiasi gitu dengan copas sana sini. Jadi ibu kasih tips aja, nggak apa-apa, karena memang zamannya sekarang gitu. Ibu nggak bisa menghalangi mahasiswa untuk melihat dari internet ya, ngambil dari Mbah Google atau dari Mas AI gitu ya. Tapi diolah kembali nak, ya. Maksudnya diolah itu apa? Dikembangkan, kita ambil garis merahnya, benang merahnya gitu ya, kita lihat apa yang bisa saya ambil, dan itu benar-benar dibaca. Jangan cuma copas. Makanya akhirnya saya kenapa kasih tugas tulis tangan, karena menurut saya kalau tugas tulis tangan itu paling tidak ada beberapa indera yang kerja ya, indera tangan, indera mata ya, indera rasa, karena kan ada gerakan kan di dalamnya. Iya. Jadi ya tadi teman-teman ibu juga merasa capek, tapi alhamdulillah dilewati, dan ada pesan dari ibu, jangan terlalu sering kopas, silahkan dikembangkan. Iya. Ya. Tidak hanya melihat dari satu sumber saja. Oke, pertanyaan kedua dari Kak Isra Miarni. Saya alumni Setiawan, sekarang lanjut S3 di Unhas. Mohon tips dan triknya ibu untuk bisa seperti ibu Prof Najmi. Tips dan trik nih, bukan lagi lanjutin S3 di Unhas. Iya, jadi kalau misalnya lanjut S3 itu biasanya sih yang memilih profesi dosen ya, karena memang tadi kewajiban buat sekolah untuk meningkatkan jenjang jabatan akademik. Jadi kalau dia sebagai dosen, saya rasa itu pasti akan bisa gitu ya. Apalagi di program S3 Unhas, sejak ibu masih kuliah tahun 2009 di Unhas, untuk syarat ujian tutup itu harus ada artikel karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal internasional. Jadi artinya kita sudah punya peluru gitu ya, sudah punya bekal untuk menjadi guru besar, karena kita sudah punya artikel yang dipublikasikan di jurnal internasional gitu. Iya, jadi sudah punya pegangan ya gitu. Jadi kalau seperti itu, insya Allah yang kuliah S3, kalau persyaratan publikasi jurnal internasional itu ada, diterapkan di perguruan tinggi, maka sebenarnya dia udah memiliki bekal untuk menuju ke guru besar gitu. Udah punya kunci ya Bu ya? Ya. Ya itu tadi tips dan triknya ya buat Kak Isra Miarni. Nah next ada pertanyaan lagi Bu, masih dengan Macha Devan, kayaknya ini Macha Devan fans sama Ibu. Oke, jadi bagaimana Ibu mengatasi masalah mager waktu ingin mengerjakan tugas? Ini pertanyaan dari Macha Devan. Waktu Ibu jadi mahasiswa gitu ya? Iya. Iya. Ya kalau misalnya pas lagi bertumpuk nih ya, tugas-tugas dari dosen, misalnya menjelang UTS kah, atau yang mahasiswa sambil nyambi kerja ya, nggak bisa stres karena bagi waktu antara tugas dari dosen dan kerja di kantor. Tipsnya itu yang tadi saya bilang ya. Nah, untuk rilis dari stres itu, hobi ya Bu ya. Iya. Rilis dengan menikmati hobi yang kita suka. Ya kan, itu salah satu tips dari Ibu untuk rilis stres. Iya. Bisa relaksasi lagi pikirannya. Iya, kemudian juga sebenarnya kalau kita punya tujuan, maka apapun rintangan, apapun hambatan itu kita bisa lewati itu. Kalau kita udah punya tujuan, jadi biasa orang-orang bilang start of the end, ya. Kita mau kemana nih? Tujuan kita mau kemana? Kalau kita udah punya tujuan, kita punya visi tadi itu ya, udah punya visi, maka kita bisa menetapkan milestone untuk mencapai visi itu kan, gitu. Ya termasuk juga kita jadi mahasiswa, kita mau jadi mahasiswa sarjana di tahun keempat misalnya, ya kan? Supaya nggak nambah lagi beban orang tua buat bayar SPP karena nggak selesai semester ke-8 gitu kan.
udah tentukan aja saya mau selesai di semester 8, saya mau selesai dengan IP misalnya 3,7 supaya saya dengan seleksi berkas itu saya pasti lolos gitu. Kan ingat loh nak, kalian kuliah tuh selesai nggak sekedar selesai ya, tapi what next setelah kalian selesai dengan ijazah itu ya kan. Jadi kalau kalian selesai dengan IP yang bagus, maka insya Allah kalian akan siap untuk bekerja gitu. Tapi kalau dari seleksi berkas saja kita udah kalah karena IP kita nggak memenuhi syarat, gimana masuk ke tahap-tahap selanjutnya kan. Jadi itu sih ya, dan terutama manfaatkan waktu muda. Saya selalu juga pesankan ke anak saya juga seumuran Kiki ya, meskipun mungkin anak saya udah di atas usia Kiki. Saya suka bilang kalau dia lagi malas ya, anak saya juga sering kok menghadapi masalah seperti itu. Memang iya, kadang juga karena stres dengan tugas. Ya saya suka bilang ya, jangan lupakan masa muda sebelum datang masa tua, karena kesempatan tidak datang 2 kali. Tapi saya suka ingatkan bahwa coba kamu pergi sama teman-teman ya, teman-teman yang saling mengingatkan, yang saling menguatkan. Jadi kita juga perlu dikelilingi oleh orang-orang yang baik di sekitar kita ya, vibes yang positif lah kata anak-anak zaman sekarang gitu ya, supaya kalau misalnya kita pas lagi down, teman-teman itu menyemangati kita gitu. Iya. Jadi itu tadi ya jawabannya dari Macha Devan. Ya. Untuk Macha Devan. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu ini dari salah satu dosen ABSB, Ibu. Oh ya. Ibu Murtafiah. Wah, kayaknya pertanyaan serius nih berarti. Ini singkat saja. Ibu, susah nggak belajar manajemen strategi? Manajemen strategik atau strategi, coba lihat. Strategik, ya. Oke, enggak kok, enggak susah. Enak malah. Enak ya, Bu. Dibawa santai aja ya. Karena manajemen strategik itu bisa diaplikasikan ke semua bidang. Ya, tidak hanya di bisnis, kan ini dari dosen prodi ABSB kan, sama dengan Ibu kan. Jadi bukan hanya di bisnis tapi juga di publik. Makanya SK Guru Besar Ibu itu ranting ilmunya, kepakarannya itu di bidang manajemen strategik sektor publik. Tapi sebenarnya Ibu cerita sedikit ya, ilmu manajemen strategik itu sebenarnya awalnya itu dari Sun Tzu. Sun Tzu itu panglima perang, ya. Ada bukunya yang populer, The Art of War, ya, seni perang, seni memenangkan peperangan. Jadi strategi yang pertama kali diungkapkan oleh Sun Tzu itu sebelum Masehi loh, udah lama banget ya. Itu adalah bagaimana memenangkan perang. Kan dulu itu kan Cina suka mau ekspansi juga kan untuk menguasai wilayah lainnya. Nah, jadi ilmu strategi itu dulu itu awalnya di militer untuk memenangkan peperangan. Tapi bukunya Sun Tzu itu, The Art of War itu ternyata itu juga bisa diaplikasikan di bisnis. Karena kan bisnis, kita tahu ya, bisnis itu selalu menghadapi persaingan. Bahkan persaingan yang sangat tajam, persaingan yang sangat sengit ya di bisnis ya. Lingkungannya tuh sangat tidak stabil ya, sangat berubah dengan cepat. Mungkin Kiki dengar konsep VUCA ya. Volatilitas, uncertainty, ambiguity, dan apa lagi satu? Complexity. Ya. Jadi dunia bisnis itu penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan resiko, penuh dengan perubahan. Tapi orang yang bisa menerapkan manajemen strategik itu bisa memiliki bisa memiliki kekuatan untuk mengatasi rintangan dan hambatan-hambatan yang ada dengan kekuatan yang
mereka miliki gitu. Jadi mungkin kenal dengan konsep analisis SWOT. Nah, itu sebenarnya dipelajari di manajemen strategik ya, bagaimana kita memanfaatkan kekuatan untuk mengatasi kelemahan kita dan bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang di tengah ancaman yang ada gitu. Jadi itu sih jadi di publik kita mengenal SWOT yang lebih pendekatan itu ke resource base. Sementara kalau di bisnis itu dia lebih banyak menekankan pada konsep IO, Industrial Organization. Jadi kalau di publik kita mengenal SWOT, kalau di bisnis kita mengenalnya TOWS. Kenapa? Karena kalau bisnis itu mereka harus melihat pada lingkungan eksternal terlebih dahulu. Baru kemudian mereka melihat dari lingkungan eksternal, yang strategik itu kira-kira kekuatan sumber daya kita itu apa yang akan kita kembangkan, apa yang kita rekonfigurasi untuk menangkap peluang eksternal. Jadi di situ sih dia bermain di model IO yang TOWS atau model RBV yang kita kenal dengan analisis SWOT. Dan itu bisa digunakan di semua bidang, di semua sektor. Oke teman-teman, sebenarnya tadi pertanyaan dari Bu Murtafia itu sudah menutup pertanyaan kita pada podcast kali ini. Tapi tadi ada titipan dari Bapak Direktur Politek Makassar menitipkan pertanyaan, kira-kira ada pemikiran tidak untuk menjadi direktur perempuan pertama di Politeknik Setiawan Makassar? Mungkin sempat terpikir, terlintas mungkin. Ini pertanyaan titipan ya? Iya, dari Bapak Direktur petinggi gitu. Oh iya, baik. Kalau untuk sekarang sih Ibu belum kepikiran ke sana ya. Kemudian tadi juga dari obrolan-obrolan kita nih kan, Ibu sudah sampaikan bahwa Ibu ada di titik ini juga tidak lepas dari support system dari keluarga. Sehingga kalau ingin menjawab pertanyaan itu sebagai ibu ya, sebagai seorang ibu, berarti ibu harus izin dan minta restu dulu ke suami. Maksudnya mau tanya dulu ke suami ya. Karena ibu pasti tidak bisa bekerja dengan baik kalau tidak disupport dan tidak diridhoi ya oleh suami gitu ya. Dan ya buat Kiki juga ya, mungkin sekaligus pesan nasihat buat Kiki ya, buat nak Kiki. Perempuan itu nak kalau sudah menikah maka bukan lagi ridho Allah itu bukan pada orang tua tapi pada suami ya. Begitu kalau perempuan muslim ya. Jadi ridho itu yang tadinya orang tua itu dengan ijab kabul, maka tanggung jawab orang tua itu beralih ke suami gitu. Itu kenapa kalau udah berkeluarga maka ridho suami itu yang diharapkan oleh istri ya. Jadi ibu bisa bekerja juga karena dukungan suami, karena ridho suami. Ibu sekolah S3 juga ya, itu juga karena dukungan suami, ridha suami. Jadi kalau misalnya ditanyakan pertanyaan itu ya, ibu tanya dulu ke suami, ibu izin dulu ke suami. Kalau suaminya ridho, suaminya support, suaminya dukung ya, ya insya Allah ya, kita nggak tahu takdir Allah ya. Tapi ibu selalu bilang bahwa zaman COVID kemarin tuh banyak pembelajaran, banyak pengalaman yang bisa ibu ambil hikmahnya, bahwa kita hidup dunia itu titipan ya. Nafas yang kita hembuskan itu juga titipan, kita nggak punya apa-apa gitu. Jadi kalau itu niatnya buat kebaikan, buat bekal ya insya Allah siap menanggung aman. Ya. Harus mendengarkan, ada yang perlu dipertimbangkan iya. juga, dan juga selain restu dari Allah,
dari suami juga Iya. ya Ibu. Kalau suami ridha, Allah pasti ridha. Iya. Kalau suami Diperlurus istri jalannya juga, ya, Bu, ya. iya. Dipermudah, diringankan langkahnya, diberikan kekuatan. Baik, semoga yang terbaik terus bersama Iya. Ibu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, baik. Tadi kita sudah berbincang-bincang terkait dunia pendidikan, bagaimana kita ibu memberikan inspirasi terhadap perempuan dalam meningkatkan kualitas pendidikannya, dan bagaimana juga peran ibu dalam rumah tangga, di sisi lain harus menjalankan profesi sebagai dosen dan telah mendapatkan gelar profesor juga yang kiranya mendapatkan tugas tambahan lah untuk tetap amanah atas tanggung jawab yang diberikan. Dan harapannya semoga teman-teman dari pembahasan kita, percakapan kita dengan sosok ibu yang luar biasa, Ibu Profesor Najmi Kamaria, memberikan dampak yang baik untuk teman-teman semua. Oke. Baik, saya ucapkan baik terima kasih kepada teman-teman semua dan tidak lupa kepada sosok luar biasa kita, narasumber hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih Bu, suatu kebanggaan Iya, bisa sama-sama. hadir pada podcast Mediaku pada hari ini. Ya, terima kasih juga diundang untuk mengisi podcast hari ini. Semoga obrolan kita ini bermanfaat ya, dan menjadi bernilai ibadah. Amin. Baik. Terima kasih atas kesempatan dan juga perhatian untuk teman-teman semua. Jangan lupa komen di bawah, kita mau ngobrol-ngobrol sama siapa lagi untuk melanjutkan podcast seru. Dan kita juga berterima kasih kepada teman-teman media sosial yang selalu aktif bertanya, memberikan pertanyaan kreatif. Jangan lupa untuk tetap selalu komen di Instagram kalau misal kita adain podcast lagi. So, terima kasih buat teman-teman. Saya Kiki, Sapos Podcast pada hari ini pamit undur diri. Dadah. Dadah. Ya. Oh,